ya bang. Abang. Aja kok, masih wawancara aja sayang. Makasih banyak ya. Tadi terkait apa Kak? Dikit ya Kak Sela. Pemeriksaannya terkait apa tadi Kak Sela? Ada klarifikasi aja sayang. Klarifikasi terkait apa Kak? Gimana Bang tadi BAP Kasyal sendiri seperti Jadi apa? pertama tadi karena Sheila tidak memberi keterangan itu karena dia buru-buru ya, tidak ada maksud apa-apa untuk tidak melayani teman-teman atau memberikan keterangan. Yang pertama, yang kedua tentang pemeriksaan tadi itu namanya undangan klarifikasi. Bang suaranya gedein Bang. Undangan klarifikasi di mana SS Ibu Sheila itu diminta keterangan selaku saksi pelapor di cyber ya dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirjani, di mana pada tanggal 18 Januari dia waktu di live TikTok selama 8 menit yang ditonton oleh 115.000 dalam live TikToknya. Selama berlangsungnya live TikTok itu dia mengata-ngatain Sheila Saukila ular, hantu, jangan beli produknya karena produknya berbahaya yang bisa menimbulkan kanker kulit. Itu ada 8 halaman yang kita print, tapi tadi dipilih oleh penyidik kata-kata mana yang dianggap mencemarkan. Yang dirasakan adalah setelah Nikita Mirjani menjelek-jelekan produk itu memang penjualan menurun. Jadi kerugiannya selain nama baiknya ya jelek karena SS dikatain sebagai hantu, sebagai binatang, padahal dia kan seorang manusia. Lalu penjualan menurun karena dijelekin, dikatakan bahwa kalau memakai produk itu akan menimbulkan kanker gitu loh. Nah itulah intinya. Jadi pemeriksaan tadi memang berlangsung materinya seperti itu. Berapa pertanyaan Bang tadi? Ada 26 ya. Bang, tapi kan posisinya NM sendiri sekarang lagi di penjara ya Bang? Seperti apa? Seperti apa kelangsungan? Kalau soal dia ditahan sekarang itu kan dalam perkara pemerasan ya, yang dilaporkan oleh dokter Gladys ya. Nah, itu kan lain pasalnya. Artinya kalau dia melakukan sesuatu perbuatan kepada berbagai orang, bukan berarti perkaranya hanya satu. Setiap orang kalau merasa dirugikan kan boleh melapor. Siapa tahu misalnya setelah Gladys punya perkara berjalan, SS punya perkara berjalan, siapa tahu ada laporan lain. Artinya dalam tenggang waktu yang bersamaan dia bisa dikenakan beberapa perbuatan pidana, dan bisa saja pasalnya berbeda, pelapornya berbeda, kerugiannya berbeda. Untuk setiap perkara memang dalam hukum bisa digabungkan ya. Yang namanya perbuatan berlanjut dalam waktu tertentu melakukan beberapa tindak pidana. Tetapi kan untuk perkara yang sekarang dia ditahan kan perkara pemerasan, pelapornya dokter itu, siapa itu, Reza itu, dan sekarang dia ditahan. Untuk perkara SS kan memang laporannya tentang pelanggaran IT. Tapi untuk pemanggilannya nanti gitu Bang? Itu kan pasti urusan akan penyidik. Artinya begini, seseorang yang dimintai klarifikasi itu dalam perkara penyelidikan atau penyidikan, kalau sepanjang masih saksi, penyidik boleh mendatangi di mana orang itu berada. Jadi katakanlah sekarang dia di dalam tahanan, bukan berarti dia tidak bisa dipanggil. Seandainya dia dipanggil dan misalnya tidak bisa keluar karena izin atau prosedur tertentu, maka dalam rangka membuat terang dan jelasnya perkara, untuk menemukan ada peristiwa pidana, maka penyidik boleh mendatangi seseorang untuk meminta keterangan. Jadi terlepas dia di dalam tahanan, penyidik boleh mendatangi dia untuk membuat BAP. Dia tidak harus ke ruangan penyidik ya. Bang, laporannya tertanggal berapa Bang? Jadi laporannya itu dia waktu live itu 18 Februari 17 Januari, LP-nya 19 Januari. Nah, memang sekarang ini baru diklarifikasi ya, karena di sini kan banyak sekali perkara. Ya. Berarti setelah kejadian ini 2 hari SS langsung lapor. Langsung lapor. Karena apa? Dia live itu ditonton oleh 115.000. Ini contohnya nih. Boleh lihat Bang. Nih, ini kita tidak mengada-ngada nih. Ini dia live nih. Angkat, Bang. Ini dia live nih.
dia live. Ini teman-teman bisa lihat di mana 15 kanan ribu. atas nih. Ini Angkat, Bang. ditonton oleh 115.000. Tengah bang. Oh, ini nih. Ya, ini yang waktu dia live. Kiri bang. Ya. Dan ini semua di print. Omongan dia ada di sini semua. Ini ditonton oleh 115.000. Nih, Iya. tidak mengada-ngada. Kemudian transkripnya juga, ya. Nah, transkripnya dia baru pembukaan aja sudah ngomong. Sela saukila ular. Oh, ada ucapan namanya ya, Bang? Ini sini semua nih. Nih. Lihat bang, lihat bang. Nih, tangan bang. Nih, ular. Baru pembukaan aja. Tahan, Bang, Di tahan, detik 00 aja sudah bilang ular. Tahan bang. Tahan Bang, diem dulu Bang. Nah, nih, di detik 00. Iya bang. Yang Ini? di stabilo ya. Yang di stabilo. Iya, Detik 00. tahan Bang. Nah. Oke, tunggu satu ini selesai dulu. Nih, Oke sir. detik 00 udah ular nih. Tahan, Bang. Ini, dia sudah bilang ular. Ah, Berarti ini bukti-buktinya ya bang. oh iya nih. Ah, nih. Di menit detik ke-25, mungkin karena Sela Saukila suka bermain dengan hantu. Nih. Di detik 25. Ah, ada lagi nih, kalau kita buka lagi nih. Nih. Nih dia ngomong sini. Nih semua nih. Jijik kalian, jangan pakai. Ini berbahaya, ular. Semua nih, ini stabilon. Ya, ada 10 halaman nih, ya. Dan ini kita jelaskan ke penyidik dan penyidik juga ngerti bahwa sekarang ada aplikasi ucapan orang menjadi tulisan kan ini. Jadi sampai ke detiknya ada semua. Jadi bukan kita transkrip sendiri menulis pada detik kesekian. Ini alat teknologi, ya. Jadi teknologi yang menyalin ini semua. Ucapan orang menjadi deskripsi, menjadi tulisan dan sampai ke detiknya. Ini tidak mengada-ngada. Jadi semua ini ada nih. Nih misalnya gini. Ya. Dia bilang produknya air ingusan nih. Nih contoh. Nih, contoh dia bilang nih. Nih produknya nih. Nih contoh nih. Nih kata-kata. Bukan serum ini air ingusan. Kalau lagi flu, ini nih. Semua nih. Ya. Dan ini dari transkrip dari voice menjadi tulisan. Ini Gitu. panggilan Kasela yang keberapa, Bang? Pertama, Pertama. ya. Bang, Oke. apa sih yang bikin Kak Sela bungkam gak mengucapkan? Tadi dia kalimat buru-buru. Bukan nggak mau melayani teman-teman ya. Dia buru-buru aja. Dia hanya bilang ke saya buru-buru jadi ini. Makanya dia cepat sekali naik ke mobilnya, ya. Oke. Gitu ya. Oke, 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 terima Saya- kasih.